Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih sudah hadir. Sambil menunggu yang lainnya, mungkin bisa kita mulai saja ya pertemuan kita hari ini. Ya, di mata kuliah sistem operasi pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah sama-sama mempelajari atau membahas tentang struktur direktori Linux ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur direktori Linux. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur 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 direktori. Ya, struktur direktori Linux ini kemarin ada yang paling atas bernama root ya, atau simbolnya slash, lalu di bawahnya ada bernama home, ada etc yang berisi konfigurasi, ada lagi apa ya, USR misalkan, ada lagi media, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan bagaimana kita mengecek ya direktori di komputer kita, dan juga Bapak harap sudah mengerjakan tugasnya ya, karena ada tugas juga untuk membuat video ya, silakan dibuat. Juga di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas mengenai perintah-perintah dasar ya, perintah-perintah dasar ya atau basic, seperti cd untuk masuk ke direktori tertentu, kemudian ada ls untuk melihat isi folder ya. Kemudian ada lagi rm untuk menghapus file atau direktori ya. Kemudian ada lagi dan masih banyak lagi. Nah, ini kita sudah bahas di minggu sebelumnya. Dan juga sudah ada tugas ya yang seharusnya sudah kalian kerjakan ya. Lanjut lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, karena kita sudah tahu struktur direktori Linux seperti apa, kemudian perintah-perintahnya seperti apa, kita sudah mengenali, kalian bisa mengeksplor lagi di website yang atau googling ya di internet, banyak sekali panduan-panduannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang dua hal ya, yaitu tentang repository itu yang pertama. Yang kedua adalah mengelola aplikasi ya, install atau remove software. Bagaimana kita menginstal dan meremove software ya di sistem operasi Linux. Ya, jadi dua hal ini basicnya adalah kalian harus tahu struktur direktorinya dan juga perintah-perintah dasarnya. Di pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas ya. Nah, kali ini kita lanjutannya, kita pelajari tentang repo, apa yang dimaksud dengan repo, dan apa yang dimaksud dengan atau bagaimana cara melakukan install. Nah, dua hal ini menjadi basic untuk pertemuan selanjutnya, karena di pertemuan selanjutnya asumsinya di pertemuan hari ini kalian sudah menguasai atau bisa menginstal aplikasi apa saja
ya yang dibutuhkan untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jadi ini menjadi basic dari pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi nanti kalau ada tugas sebaiknya dikerjakan agar tidak keberatan ya untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Ya, di sini kita bahas dulu yang pertama ya, tentang repositori. Sebelumnya ada yang tahu apa itu repositori? Mungkin ada yang sudah baca sedikit-sedikit atau pernah dengar tentang apa yang dimaksud dengan repositori. Penyimpanan Pak ya. Ya, jadi repo adalah sebuah penyimpanan ya, benar. Penyimpanan apa nih? Kira-kira penyimpanan apa nih? Aplikasi kan Pak, aplikasi yang udah diinstal gitu Pak. Ya, penyimpanan aplikasi yang sudah diinstal. Oke, ya. Ya benar ya, dua-duanya benar. Jadi intinya kalau kita bicara repo, ya ini seperti Git juga ya, repo itu adalah sebuah folder atau directory atau tempat penyimpanan. Jadi benar tadi storage ya atau tempat penyimpanan bisa juga. Lalu yang kedua adalah di dalamnya dia berisikan software atau aplikasi-aplikasi. Ya, ya itu benar dua-duanya. Nah di sini storage-nya ini penyimpanannya repository kalau di Linux dia penyimpanannya ada berbagai macam ya. Penyimpanannya dia ada yang di server ya. Ya. Kemudian ada juga repo juga ini bisa juga dalam bentuk CD atau DVD ya. Bisa juga flash disk ya atau hard disk juga bisa. Ya, karena dia penyimpanan ya. Lalu apa bedanya? Ya, bedanya kalau yang secara default ya, secara default kalau kita belum mengotak-atik ya repo kita akan mengarah ke server yang dia disediakan oleh penyedia sistem operasi kita. Misalkan Ubuntu ya dia ada memiliki repo sendiri ya. Nanti bisa kita cek lah. Kalau nggak salah namanya archive.ubuntu.com ya kalau nggak salah. Nah, jadi secara default software-software kita ini sudah tersedia di server milik Ubuntu ya, yaitu di dalam atau di link yang disediakan di sini archive.ubuntu.com. Ya, nanti kita cek ya alamat lengkapnya. Nah, ini tentu saja untuk mengakses ini ya kita butuh koneksi internet ya. Nah, jadi repo ini saat kita melakukan instalasi, ya, kalau ada yang pernah nyoba ya menggunakan sudo apt update misalkan sudo, kita menggunakan terminal ya biasanya ada perintah sudo apt update. Ya, jadi ketika kita menjalankan perintah ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan mengakses server dari repo kita dan akan mencarikan update-update terbaru yang dibutuhkan oleh sistem operasi kita. Jadi misalkan kita nginstal apa ya Zoom misalkan ada yang terbaru di repo kita, nanti dia akan minta diupdate atau di-upgrade ya. Jadi nanti biasanya kita sebelum melakukan instalasi software, kita akan mengupdate dulu. Mengupdate ini tujuannya yaitu agar sistem operasi yang kita gunakan itu menjadi terupdate ya. Istilahnya package-package yang diperlukan untuk sistem operasi atau untuk software-software yang baru itu terupdate. Ya, jadi kalau kita jalankan perintah ini sebenarnya kita mengupdate atau seperti mensinkronkan apakah ada yang baru atau enggak nih di server kita. Kalau ada yang baru dia langsung diupdate. Atau misalkan ada software yang perlu diupgrade ya nanti dia ada saran untuk
mengupgrade beberapa software. Nah, seperti itu. Nah, jadi kembali ke repo tadi. Ya, repo tadi ya tempat penyimpanan software-software kita. Ya, kalau repo kita ini mengarahnya ke server default ya. Kalau belum kita otak-atik, ya dia akan menyesuaikan dengan software-software yang disediakan oleh storage ini atau server ini. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau belum diotak-atik nanti di sini. Nah, selanjutnya kalau bagaimana jika kita tidak ada koneksi internet? Ya, misalkan kalian ya sedang KKN atau sedang praktek lapangan di suatu daerah atau kegiatan pengabdian ya. Di situ kalian membutuhkan untuk menginstal beberapa sistem operasi Linux. Tapi di situ tidak ada koneksi internet nih. Nah, maka cara untuk menginstalnya, menyediakan software-softwarenya adalah menggunakan repo yang tersimpan di dalam CD, DVD atau di hard disk gitu ya. Itu bisa juga. Itu jadi bedanya kalau yang ini dia tidak apa ini? Ya, jadi kita ulangi. Ya, kalau kalian nanti berada di suatu tempat yang tidak memiliki jaringan ya, harus melakukan setting, konfigurasi menggunakan sistem operasi Linux, beberapa softwarenya itu ya kita menginstalnya kita harus menyediakan repo dalam bentuk CD biasanya. Bisa ya disajikan dalam bentuk CD, DVD atau hard disk bisa. Nah, ini kasusnya jika terkendala koneksi internet. Ya, tapi kalau tidak ada kendala koneksi internet ya cukup kita sambungkan saja repo kita ke repo yang ada di internet. Ya, jadi repo ini selain disediakan oleh Ubuntu-nya langsung, dia juga ada yang misalkan ada yang default ya. Ada juga dia yang custom ya atau buatan orang atau lokal ya. Custom lokal juga ada. Jadi yang terkenal itu kalau dari Universitas Indonesia UI itu ada namanya Kambing ya. Kalau kalian yang biasa pakai Linux pasti familiar dengan nama repo Kambing ini. Kalau ITB itu nanti ada lagi alamatnya di internet ya. Apa kalau nggak salah ftp.itb.ac.id gitu ya. Ada lagi milik kampus PENS itu dia juga punya repo sendiri. Apa namanya Kebo kalau nggak salah ya. Ya pokoknya itu adalah beberapa repo lokal. Atau kalian juga bisa membuat sendiri sebenarnya. Misalkan kalian ingin membuat repo buat Unila ya. Bisa juga nih. Kita belum ada nih. Ya, jadi itu adalah terkait repositori ya, di mana dia tempat penyimpanan, dia bisa dalam bentuk server ataupun dalam eksternal seperti CD, flash disk atau hard disk. Nah, kalau yang di dalam server itu biasanya dia ada yang bawaan. Kalau tidak kita otak-atik, dia reponya ke repo bawaan Ubuntu. Tapi kalau kita ingin custom, kita bisa juga arahkan ke repo yang sudah dibuat orang lain. Dan ini kita bisa browsing di internet banyak sekali repo-repo custom milik orang lain. Nah, ini beberapa repo lokal yang ada. Nah, ini nggak tahu ini yang bisa dipakai yang mana. Yang jelas ini ada di kita ya, bisa kita arahkan. Nah, nanti kita akan lihat di terminal bagaimana melihat repo kita. Dia mengarahnya kemana ya, mirrornya. Kemudian bagaimana melakukan perubahan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, nah itu terkait repo. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan? Saya enggak, Pak. Oke, tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya bagaimana repo sudah ya.
install software ya. Mungkin yang untuk install software ini ya ada berkait juga dengan yang repo tadi ya. Untuk install atau remove software ya, ini ada beberapa perintah ya. Pertama biasanya kalau kita install kan kita bisa pakai terminal ya, ada dua cara ya. Kita pakai terminal atau kita download langsung dari websitenya ya. Nah, kalau terminal ini biasanya kalau kita install aplikasi yang tersedia di repo, repository ya. Kalau kita nggak tersedia di repo, kita bisa cari langsung download di Google ya. Kita cari software apa yang kita butuhkan. Nah ini biasanya yang kalau nggak ada di repo kita, itu kita cari sendiri lewat Google. Nah kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau kita install ambil dari repo, dia biasanya kemungkinan crash-nya kecil ya. Crash-nya kecil. Kemungkinan crash-nya itu sangat kecil. Tapi kalau kita download dari website, biasanya kemungkinan crash-nya itu lebih besar ya, lebih besar. Mengapa? Karena kalau kita install dan ngambil dari repo, nah itu dia sudah di-testing dulu oleh penyedia reponya. Jadi seluruh package yang diperlukan itu sudah diinstal sekalian saat kita menginstal software tersebut. Semua ya, semua kebutuhannya sudah ikut terinstall saat kita menginstal menggunakan terminal yang langsung dari repo. Nah, tapi bedanya kalau kita download dari website tertentu, misalkan kita download Zoom dari website Zoom gitu, nah itu kemungkinan ketidaksesuaian atau crash-nya itu lebih besar karena ya dia tidak sekalian tidak dilengkapi dengan package-package pendukungnya. Tapi terkadang juga nggak ada masalah sih. Tapi kemungkinan crash-nya lebih besar. Jadi lebih aman kalau install dari repo. Ya, seperti itu ya. Itu introduction terkait materi hari ini ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama tentang repo tadi. Repo ini ya, ini repo, dia adalah penyimpanan apa? Penyimpanan software. Softwarenya sudah bisa disediakan, repo itu bisa dalam bentuk server atau file-file yang disediakan di dalam bentuk CD atau flash disk atau hard disk ya. Lalu server itu ada yang default bawaan Ubuntu, ya nanti kita coba custom atau arahkan repo kita ke repo yang lain. Misalkan ada repo lokal ini kita ingin arahkan ke repo milik UI, ya nanti kita coba bagaimana caranya. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung saja mendemokan apa yang kita bahas hari ini. Ya nanti kalian bisa coba juga di komputer masing-masing. Ya kita akan mencoba mengecek repo kita dan juga mengubah mirror dari repo kita atau menambahkan, dan juga nanti melakukan instalasi beberapa software penting ya. Oke, kita langsung saja buka. Kalian bisa langsung buka terminalnya. Ya, nanti kalau buka terminal, ya saya full screen. Sudah terlihat belum ini terminalnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, Ya sudah. oke. Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk melakukan merubah konfigurasi, ya biasanya kita lebih aman masuk dulu sebagai root ya,
atau super user. Jadi perintahnya adalah sudo su artinya super user atau super user do, ya sudo itu super user, do apa, do-nya adalah saya ingin masuk sebagai super user karena saya ingin merubah beberapa konfigurasi di sistem operasi ini. Oke, nanti diminta masukin password, kita masukkan saja. Oke, nah sekarang saya sudah login sebagai root. Nah, artinya kita bebas untuk mengubah konfigurasi. Lalu saya masuk dulu ke direktori paling atas ya, direktori root ya, cd spasi slash. Oke, setelah masuk saya clear dulu biar bersih. Nah, di sini saya coba ls dulu, ingin menampilkan beberapa direktori yang ada di dalam direktori root. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di mana letak dari konfigurasi dari repo kita? Nah, dia letaknya di sini ya. Jadi seluruh konfigurasi sistem operasi kita letaknya di sini. Jadi di direktori etc nanti di dalamnya ada direktori apt. Nah, di dalam direktori apt tersebut adalah letaknya dari settingan repositori kita. Oke, kita masuk saja ke cd slash apa tadi etc ya slash apt. Ya, kita masuk. Oke, kita cek. Nah, sekarang kita sudah berada di direktori etc apt ya. Kita lihat isinya atau menggunakan perintah ls-al ya. ls-al ini artinya tampilkan seluruh filenya dengan format long. L ini long. Long itu artinya ya seperti ini nih, lengkap. Ada nama filenya, ada jam dia dibuatnya, ada bulannya, ada ukurannya, ada user yang bisa mengaksesnya, dan juga file permission. Nah, untuk file permission ini merubahnya, atau ini fungsinya adalah untuk menentukan siapa yang berhak mengaksesnya ya. Ini ada di video di materi pertemuan 2 ada, tapi tidak Bapak jelaskan di kelas. Silahkan ditonton sendiri bagaimana merubah permission. Jadi kalau kita bukan sebagai root, itu apakah diizinkan atau tidak. Nah, ini menggunakan file permission dengan perintah nanti ada chmod dan chown ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke repo. Nah, ini kita lihat di etc apt tadi ada ini beberapa file dan direktori. Jadi kalau D ini dia menandakan dia direktori ya, D. Jadi ada direktori, ini direktori, dia diwarnain biru ya di sini. Bisa beda-beda sih. Lalu kalau yang file dia ditandai dengan tanda minus seperti ini. Nah, jadi minus ini dia menandakan dia sebuah file. Kalau D dia menandakan dia direktori. Oke. Nah, repo kita letaknya adalah di sini nih. Di file bernama sources.list. Nah, di sini adalah letak dari settingan repo kita. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ya, untuk melihat isinya kita bisa gunakan beberapa perintah ya. Pertama, kalau kita hanya ingin lihat saja, kita tidak ingin merubahnya, kita bisa gunakan perintah more, lalu spasi nama filenya apa. Ya, more spasi sources.list misalkan. Jadi saya ingin melihat isi dari file ini. Oke, saya enter. Nah, ini adalah isi dari file sources.list. Lalu mana yang dikatakan reponya? Ya ini, bagian yang tidak ada tanda pagarnya ya, atau tanda hash. Yang tidak ada tanda pagarnya, dia menandakan script yang aktif. Jadi kalau ada tanda pagarnya, ini kan bahasa C ya. Dia ini artinya komentar ya, penjelasan ya. Atau komentar lah istilahnya kalau kita belajar pemrograman, ini adalah komentar karena dia menggunakan bahasa C, dia komennya menggunakan tanda pagar. Nah, jadi yang tidak ada tanda pagarnya seperti ini berarti dia adalah yang aktif ya atau yang berjalan. Nah, ini kita lihat, nah ini adalah alamat repo kita saat ini. Jadi dia mengarah ke id.archive ubuntu.com/ubuntu. Ya.
Jadi ini adalah alamat repo kita. Karena dia penyimpanan, ya kita coba ya. Kita coba open ini. Dia akan menampilkan apa ya. Nah ini ya. Ini adalah isi dari link tadi. Ya dia isinya adalah berupa direktori-direktori yang di dalamnya terdapat package-package yang diperlukan oleh sistem operasi kita. Jadi ini adalah isi dari repo kita. Ya, jadi kita sekarang secara default biasanya dia mengarah ke sini. Ya karena kita berada di Indonesia, ya ini di depannya kan ID ya. Ini berarti kita berada di Indonesia ya. Atau diarahkan ke server terdekat yaitu di Indonesia. Kalau kalian sedang kuliah di Amerika atau di Australia, ini biasanya nanti diarahkan ke repo yang terdekat dengan tempat kalian berada. Misalkan di US ya, ada nggak nih US? us.archive. Nah ini US ya, ini servernya akan terletak yang dekat di US sana, us.archive. Kalau di Indonesia ya ID, kalau di Australia ya Australia mungkin ya AUS. Kalau kalian lagi kuliah di luar negeri, ini arahkannya tentu di tempat tersebut ya. Ini biasanya secara default akan tersetting sih. Atau kalian lagi di Hong Kong, misalkan lagi jalan-jalan, Hong Kong tuh Cina bukan ya? Di Cina gitu ya. Nah ini ada hk.archive, jadi ini kode negara, lalu ini alamat webnya ya. Ya seperti itu. Nah ini kalau kita lihat, kita kembali lagi, ya ini repo seperti ini ya. Di dalamnya ya isinya ya program-program ya. Oke kita kembali lagi. Nah ini adalah repo kita. Ya ini yang aktif ya. Ini ya ini yang aktif. Ya sama dia mengarah ke ID arsip Ubuntu. Nah di sini kalau ini ada istilah, ada keyword vokal, ini artinya Ubuntu versi kita ini ya. Ubuntu kalau kita pakai yang 20.04 dia termasuk dalam seri yang vokal ya, namanya sebutannya vokal. Kalau versi sebelumnya ada yang Bionic gitu ya, tapi itu versi yang di bawah 20.04. Nah, kalau kita pakai 20.04 dia biasanya diarahkan ke vokal ya. Kemudian ada lagi ini main. Ini nanti ada beberapa istilah apa maksudnya dengan main. Ini kaitannya dengan software yang disediakan itu ada yang software utama artinya dia resmi dan ada juga yang nanti yang software tidak resmi dan lain-lain ya. Itu kita bisa tentukan kita mau pakai yang mana. Oke, kita di artikelnya ada sebenarnya nih, di website kita di Vclass sudah Bapak sediakan. Vclassnya mana ya? Ya ini di Vclass kita sudah ada tentang repositori Linux. Oke ini ya tadi kita ingin tahu nih istilah main tadi apa gitu ya. Kebetulan Bapak juga nggak hafal nih. Nah, ini ada istilah main, ada universe, ada multiverse, ada restricted, ada partner. Ya, software Ubuntu dibagi menjadi 5 kategori, ada main, universe, multiverse, restricted, dan partner. Mengapa? Karena itu tadi ada beda-beda ya versinya. Kalau main artinya ketika kita menginstal Ubuntu, ini adalah repo defaultnya. Ya, ini ada yang main ya. Isinya adalah free and open source software. Jadi kalau main ini artinya kita mempersilahkan software-software free dan open source itu nanti terkoneksi ke sistem operasi kita saat kita install gitu ya. Kemudian kalau universe ini adalah terdiri dari free dan open source juga, tetapi Ubuntu tidak menjamin update keamanan reguler. Jadi tidak dijamin keamanannya. Kalau yang main ini adalah software-software yang sudah dijamin keamanannya. Kalau universe tidak dijamin keamanannya.
Kalau Multiverse sendiri apa? Perangkat lunak yang bukan free open source. Jadi tidak free dan juga tidak open source. Karena masalah lisensi dan hukum, Ubuntu tidak dapat mengaktifkan repository ini secara default dan tidak dapat menyediakan perbaikan dan perbaruan. Jadi kalau multiverse ini artinya dia untuk software-software yang berlisensi ya. Kemudian kalau restricted adalah repository terbatas yang terdiri dari driver pemilik, pembaruan, bug dalam perusahaan atau pemegang hak milik software. Ya, jadi dia intinya tidak selalu menyangkut pendukung perangkat keras. Jadi ini kaitannya dengan dukungan perangkat kerasnya ya. Tidak didukung dengan perangkat keras yang ada misalkan. Kalau partner dia repository ini dari perangkat lunak berpemilik yang dipaket oleh Ubuntu untuk mitra mereka. Sebelumnya Ubuntu digunakan untuk menjadikan Skype melalui repository ini. Ya, pada intinya yang perlu kita ketahui adalah tadi kalau kita bicara ini tadi kan ada yang main ya. Jadi dari sini, dari vokal ini dia yang main ini kan tadi yang resmi ya, free and open source, dan restricted ini yang apa tadi yang tidak dijamin ya, seperti itu. Nah ini adalah repo kita. Oke, nah, kita sudah bisa melihat repositori kita. Nah kali ini bagaimana kalau kita ingin merubah nih? Kalau kita googling, kita cari repo di milik orang lain ya. Nah, kita googling saja, kita cari repo lain. Saya close dulu, saya kembali ke sini. Oke, nah di sini kita bisa googling. Kita cari repositori lokal Ubuntu. Nah ini ya, kita cari aja. Kalau kita ingin reponya nggak ke Ubuntunya langsung ya. Nah di sini kita lihat ada beberapa repo lokal yang tadi Bapak katakan. Ada milik UI, ini namanya kambing.ui.ac.id ya. Ini ada repo milik UI. Kemudian ada repo. Nah, kalau kita ingin pakai ya kita copy aja ini. Kita copy sampai sini. Ya, nanti kita masukkan ke file sources.list tadi. Nanti kita coba ya. Nah, ini ada beberapa repo lain, ada merek ITB ya tadi, FTP, ITB, ACID. Kalau kita mau pakai ya kita copy aja semua nih. Oke, atau milik Pens ini Kebo tadi ya. Kita panggil aja, kita copy. Nah, dia diawali dengan ini ya, deb, artinya Debian. Debian itu ya salah satu distro Linux ya. Lalu Ubuntu ini merupakan salah satu turunan dari Debian. Jadi dia perintahnya menggunakan deb. Oke, misalkan saya ingin pakai yang ini ya, yang mirip Universitas Pens ini. Saya copy, kemudian saya masuk ke terminal lagi. Oke, saya stop share dulu. Ini screen share-nya yang mana ya? Oke, nah ini ya, saya sudah copy tadi. Saya ingin mengubah file sources.list ini. Saya ingin merubah, saya ingin tambahkan reponya mengarah ke Pens tadi, milik Pens. Bagaimana caranya? Ya kita gunakan text editor ya. Text editor yang paling mudah ya ada Nano. Nah, selain Nano ada juga VI ya, VI ya. Ada juga Vim. Nah, ini kalian tinggal pilih aja nih. Ini kalau ini biasanya sudah bawaan ya. Kalau mau yang gampang kita pakai Nano aja.
Caranya nano lalu spasi nama file yang ingin kita buka menggunakan editor nano. Tadi yang kita ingin edit kan sources.list ya. Oke, caranya seperti ini, lalu kita enter. Nah, sekarang kita sudah buka file sources.list di menggunakan editor nano versi 4.8. Nah, kita tinggal scroll aja, kita paste aja tadi yang sudah kita copy dari repo tadi. Nah, kita paste di sini, ya. Nah, ini adalah repo kita yang baru, ya kita tambahkan. Kalau sudah, kita tekan Ctrl X. Ini ya, ini perintah-perintahnya ada Ctrl X, ada Ctrl K untuk menghapus. Misalkan kalian nggak ingin yang baris ini nih dihapus gitu ya, bisa saja. Misalkan kita tekan Ctrl K, nah dia akan menghapus, gitu ya. Waduh, keluar lagi. Oke, saya ulangi lagi. Cancel. Nano sources.list. No. Nah, dia malah hilang nih. Oke. Nah, ini ya filenya tadi. Saya ulangi ya. Salah pencet tadi. Saya paste di sini, kemudian saya Ctrl X untuk exit. Apakah mau nyimpan? Yes. Oke. Nah, ini sekarang kalau kita lihat, kita more sources.list sekarang sudah ada di bagian paling bawah ya. Di sini sudah ada mirror atau repo kita sudah mengarah ke yang milik Pens juga nih. Nah, ini ya. Kita sudah mengarah ke repo milik Pens juga. Jadi saat kita melakukan apt update nanti, ini biasanya nanti akan diupdate juga dari repo sini. Nah, jadi mungkin akan lama nanti kalau kalian apt update. Atau nanti saat melakukan instalasi, ya kita akan mencari juga dari repo yang dimiliki oleh Pens ini, di mana kita mengarahkan repo kita. Oke, mungkin saya ingin hapus saja ya, biar nanti saya tidak terlalu berat saat melakukan update. Saya ingin hapus saja tadi. Yang baru saya tambahkan ini saya hapus. Oke, saya hapus. Oke, saya simpan lagi, Ctrl X, yes, Enter. Ya, sekarang kita lihat sudah terhapus ya. Yang kita tambahkan tadi sudah terhapus. Oke, sudah nggak ada lagi nih yang Pens tadi. Oke, itulah cara menambahkan, cara melihat repo kita dan juga cara menambahkan repo lain ke dalam settingan repo kita. Itu yang pertama, ada yang mau ditanyakan? Saya nanya dong. Ya, silakan. Jadi kalau kecepatan instalasinya itu, kalau untuk link sama langsung itu lebih cepat mana ya Pak? Apa sama aja Pak? Oke, Jadi, terima kasih Andika Akbar Pratama ya. Untuk kecepatannya tentu saja lebih cepat yang nggak dari internet ya. Kalau kita lokal ya lebih cepat. Tentu saja ya, tapi ya kita harus bawa repo kita kemana-mana gitu ya. Kalau kecepatannya tentu saja ya lebih cepat ya. Kalau di internet kan kita harus pakai koneksi internet ya, tergantung koneksi internet. Kalau pakai repo yang misalkan di CD itu tentu saja lebih cepat dibandingkan yang dari internet. Karena dia tidak membutuhkan koneksi internet. Gitu ya, Andika. baik Pak. Terus nanti kalau misalnya misalnya saya pakai yang dari link internet gitu Pak. Terus nanti kalau itunya filenya korup itu nanti gimana tuh Pak? Jadinya, Oke. misalnya tiba-tiba terputus gitu. Ya. Oke. Terputus saat itu ya, saat menginstal ya. Iya Pak.
Kalau kayak gitu kasusnya belum tahu ya. Kalau bagaimana kasusnya kalau terputus itu terkait dengan teknologi ini ya, apa ya istilahnya? Kalau kita menggunakan apa ya, kalau belajar komunikasi jaringan itu biasanya seperti ini. File itu jika gagal di tengah-tengah, dia akan digagalkan semua gitu maksudnya. Jadi tidak akan terkirim ke kita. Jadi file dinyatakan sukses itu jika dia sudah terkirim seluruhnya ya. Itu Bapak lupa itu teorinya di komunikasi jaringan, bahwasanya dalam komunikasi jaringan itu ada istilah file berhasil dikirimkan atau belum. Ya jadi kalau dia gagal ya di tengah-tengah, berarti dia dianggap nggak berhasil atau tidak apa ya, dia tidak dianggap sukses gitu ya. Jadi tidak menyebabkan korup. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang Oke, bisa baik, Pak. Bapak jawab ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, jadi yang jelas kelebihannya tadi menangnya kalau kita pakai yang repo ya, package-package pendukung software tersebut ikut terinstall karena dia sudah dites dulu oleh penyedianya ya. Kalau kita langsung dari internet atau dari browser, kita dari web tertentu, biasanya saat kita install lebih sering dia tidak bisa dijalankan atau terjadi korup. Oke, ya tadi sudah tentang repo. Mungkin kita lanjutkan lagi satu materinya, itu bagaimana melakukan instalasi ya. Untuk melakukan instalasi ya tentu saja tadi ada dua ya, ada dua cara. Kita bisa ambil dari repo atau kita bisa dari website tertentu ya. Oke, mungkin saya coba yang dari repo saja dulu. Nah, kalau untuk dari repo biasanya kita kalau sudah sebagai root ya, kita langsung saja apt update dulu. Jadi biasakan mengupdate repo kita dulu ya. Kita update agar menghindari crash ya. Ini kita update dulu. Oke, ini kita update. Nah, dia nariknya langsung ke get ya. Get ke repo tadi, mirrornya kemana nih. Dia akan mengecek apakah ada software-software yang perlu diupdate. Itu kalau akan diupdate. Kalau perlu diupdate, dia nanti akan langsung update ini. Dan biasanya di akhirnya dia nanti memberi saran nih. Nah, ini ada 46 package yang bisa di-upgrade. Kalau kita ingin upgrade ya apt upgrade ya. Tapi nanti lama nih, Bapak nggak upgrade. Ini apt upgrade. Oke, kalau sudah, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita mencari software. Misalkan bagaimana cara mencari software. Ada perintah bernama apt ini ya, cache ya, apt catch ya. Lalu kita search, lalu nama software apa yang kita inginkan ya. Ya, ini untuk mencari software yang ada di repo kita. Kita apt catch lalu search nama software apa, misalkan apa ya, game aja, game chess ya, game catur misalkan, chess. Nah, nanti kita akan diberikan beberapa list game-game atau software yang ada nama chess-nya ya. Kita tinggal cari aja sesuai kebutuhan kita. Nah, saya ingin install chess yang mana nih, misalkan Dream Chess 3D Chess Game. Nah, misalkan saya suka game 3D Chess ya, saya suka main catur. Nah, ini kita copy aja nama gamenya apa ya, lalu kita lakukan instalasi. Nah, itu ya cara mencarinya tadi pakai apt search lalu nama softwarenya apa. Lalu kalau mau install ya langsung aja apt install.
tadi nama softwarenya sudah saya copy, saya paste di sini. Namanya Dream Chess. Oke, saya enter. Nah, nanti dia akan melakukan instalasi secara langsung ya. Lakukan instalasi. Kalau ada pertanyaan, kita yes saja biasanya. Biasanya ditanya dulu, mau install apa enggak, ukuran filenya sekian gitu ya. Ini saya tadi nggak ditanya kayaknya. Oke, nah sekarang sudah berhasil proses instalasi. Nah, kita coba buka gamenya tadi ya, namanya Dream Chess ya. Nah, Dream Chess kita panggil enter. Nah, nanti dia akan membuka game Dream Chess tadi yang baru saja kita install. Ya, mana gamenya nih? Nah, ini gamenya. Nah, ini game 3D chess ya. Atau catur 3 dimensi. Nah, ini kalau yang suka catur bisa dicoba nih. Nah, ini ya. Contoh gamenya seperti ini. Ya nggak bisa mainnya juga nih Bapak nih. Intinya kita tahu cara menginstal software ya. Contohnya software game. Oke, seperti itu. Bagaimana melakukan instalasi? Kalau misalkan kita, bukan software itu yang ingin saya install, saya ingin hapus dulu nih game tadi yang baru kita install. Caranya apt remove ya. Caranya gampang ya. Apt remove, lalu nama softwarenya apa. Nah, nanti dia akan uninstall software yang baru kita install tadi. Oke, do you want to continue? Yes. Ya, dia lakukan uninstall software. Caranya gampang ya, cuman apt remove lalu nama software apa yang ingin kita hapus atau kita uninstall. Oke, nah kita sudah berhasil. Kita coba panggil tadi gamenya, apakah masih bisa? Nah, udah nggak ada ya gamenya. User game Dream Chess sudah tidak ada di dalam direktori tersebut. Ya, jadi sudah dihapus. Oke, nah itu kalau kita melakukan instalasi menggunakan terminal. Ya, jadi dia akan dicarikan. Ya, tadi dicarikan di reponya ada menggunakan perintah apt-get search nama gamenya apa, chess misalkan, atau nama software lain yang kalian butuhkan. Misalkan kalian ingin install Unity, misalkan ada nggak ya Unity? Kalau di reponya ada, dia disediakan biasanya. Nah, ini ada Unity. Nah, kita cari Unity yang mana yang kita butuhkan. Atau software lain, misalkan bukan Unity ya. Misalkan Jupyter. Ini kalau yang suka data science, ini ada Jupyter. Nah, ini kita bisa juga nih install Jupyter. Ini akan disediakan software-software yang tersedia di repo kita. Banyak sekali ya. Nah, seperti itu. Kalau udah ketemu, kalian tinggal apt install lalu nama softwarenya apa. Kalau nggak sesuai, apt remove gitu ya. Oke, itu cara pertama untuk melakukan install ya, menggunakan cara yang direkomendasikan ya, menggunakan terminal. Kita langsung mengambil dari repo. Cara yang kedua ya itu kita bisa langsung browsing ke web tertentu. Misalkan kalian ingin download Zoom biasanya ya, Bapak demokan adalah Zoom. Misalkan nggak ada tadi Zoom di reponya nggak ada ya, kita langsung cari aja di website Zoom-nya. Biasanya disediakan kalau ada ya, kalau support untuk versi Linux-nya ada. Nah, ini misalkan kita download ini versinya apa, Ubuntu ya, saya download. Sesuaikan arsitekturnya, kalau kita 64 bit kita pilih 64 bit. Ini versinya Ubuntu-nya minimal 16.04. Ini karena kita pakai yang 20.04 jadi nggak ada masalah. Nah, dia formatnya Debian ya, karena Ubuntu ini adalah turunan dari Debian. Oke, kita download saja. Ya, setelah kita download, nah
dia 60 mega ya, 60 mega 30 detik ya. Bisa kita tunggu ya. Nah, nanti kita coba praktekkan bagaimana melakukan instalasinya kalau filenya seperti ini. Oke, ini kita coba buka. Dia letaknya di folder download biasanya. Ya, kita buka. Ini agak lelet ya. Nah, ini filenya. Saya sudah beberapa kali mendownload. Jadi ada versi 5, versi 4, 3 gitu ya. Ya, kita coba buka saja. Saya klik kanan. Buka folder ini menggunakan terminal ya. Open in terminal, tapi di luar ini jangan di sini kliknya. Nanti terminalnya kita sudah mengarah ke atau terletak di folder download. Mana terminalnya? Nah, ini ya. Oke, kita ls. Kita lihat ada nama filenya ini, Zoom AMD 64. Ya. Untuk melakukan installnya bagaimana? Ya, untuk melakukan installnya kita cukup menggunakan perintah sudo. Ya, karena kita bukan sebagai root ya ini ya. Sudah keluar dari root, kita gunakan sudo, lalu dpkg. Dpkg ini maksudnya Debian package ya. Lalu -i artinya install. Lalu nama softwarenya apa yang kita download tadi. Zoom amd64.deb. Nah, ini ya. Jadi sudo dpkg, debian package, install, lalu nama aplikasinya apa. Kalau sudah, kita enter. Nah, nanti dia diminta password rootnya, password sudonya. Kita masukkan passwordnya, nah dia akan melakukan instalasi secara langsung. Nah, ini adalah cara kedua untuk menginstal software di Linux ya. Nah, tapi cara ini biasanya terkadang itu mengalami crash atau peluang untuk crashnya itu lebih besar gitu ya. Karena ini belum dites dulu oleh ini nih. Kalau yang di repo tadi sudah dites dulu oleh penyedia reponya. Sudah berjalan di versi 20.04. Tapi kalau langsung ke ini biasanya kadang-kadang itu crash. Oke, sudah berhasil ya kita install Zoom-nya. Ya, ini sedang kita gunakan sebenarnya. Oke, itu adalah materi kita hari ini ya, terkait repository. Ya, sudah kita bahas tadi tentang repository. Ya, ini. Dan juga bagaimana menginstal dan menguninstall software di Linux ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya enggak, Pak. Enggak, Pak. Cukup ya? Oke, Iya, Pak, cukup, baiklah. Pak. Kalau tidak ada, seperti biasa ya Bapak mengingatkan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Nah, untuk minggu ini ya sama tugasnya. Dia adalah membuat video rekaman ya, mendemokan seperti yang Bapak lakukan tadi ya, mengecek repo, lalu kemudian menambahkan repo, kemudian menginstal software dari terminal, lalu menginstal software dari website ya seperti Zoom tadi, tapi softwarenya yang beda ya, jangan yang sama dengan yang Bapak demokan. Dan juga menguninstall softwarenya. Jadi tugas untuk minggu ini adalah itu ya. Materi Bapak hari ini, nanti videonya Bapak share di di Vclass video hari ini kalau kalian ingin melihat untuk mengerjakan tugasnya. Mengenai tugas ada yang mau ditanyakan nggak? Pertemuan-pertemuan sebelumnya jangan lupa ya dikerjakan ya. Bapak nggak ngecek ya. Nanti jangan minta di akhir. Pak, ini untuk tugas yang sekarang ini dia kelompok atau mandiri, Pak, ini? Mandiri aja. Mandiri aja. Karena sedikit
anggota kelasnya ya, mandiri aja. Iya. Biar kalian Oke, baik Pak. Makasih. Oke, diingatkan juga teman-temannya yang lain, Bapak nggak akan mengingatkan ya. Jadi nanti Bapak tinggal rekap aja nilainya. Jadi kalau di akhir Bapak biasanya nggak nerima lagi. Atau Pak, oh saya belum mengerjakan tugas, ya sudah lewat gitu waktunya. Kalau mau mengerjakan ya silakan atur waktunya sendiri ya. Sudah ada timelinenya. Jadi silakan dikerjakan. Bapak nanti kalau di akhir-akhir biasanya Bapak nggak ngurusin ya. Tidak ada susulan lah. Jadi sebaiknya dikerjakan sesuai waktunya. Dan waktunya juga fleksibel, biasanya bisa seminggu 2 minggu biasanya kalau untuk tugas masih bisa dikerjakan. Kalau mau ditanyakan juga boleh di chat grup ya, atau nanti kalau ingin melihat videonya juga Bapak coba share di Vclass ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Tugas-tugas sebelumnya juga ada ya, jangan lupa dikerjakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Pak, Minggu maaf depan. Pak, untuk Oh ya, untuk absen gimana ya Pak? absen nggak bisa ya? Iya, ada passwordnya Pak. Oh, ada passwordnya ya? Oh iya. Iya. Maaf. Mas, absennya ada passwordnya ya. Salah buat kemarin pas di awal pakai password. Ntar Bapak cek dulu passwordnya. Passwordnya adalah, nah ini. Mana webnya? Oh, di Zoom aja ya. Ini passwordnya Bapak kirim di chat. Silakan diisi ya absennya. Silakan dicoba, bisa nggak diisi absennya? Apa udah habis waktunya? Silakan dicek dulu absennya. Kalau sudah bisa nanti kita close. Bisa Pak. Sudah bisa. Oke. Iya bisa. Oke, baiklah. Silakan yang lain absen juga. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Oh ya, minggu depan kita ada, selain ada pertemuan, kita juga akan ada kuis ya. Jadi silahkan dipersiapkan materinya dari pertemuan pertama sampai pertemuan minggu depan materinya. Jadi selain teori di kelas, kita akan lanjutkan dengan pengambilan nilai kuis ya. Materi-materinya ya yang kita bahas di kelas dan yang ada di ini di Vclass. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Tolong dikasih tahu temannya yang lain yang tidak hadir. Minggu depan kita kuis. Oke, mungkin cukup. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.